Di blueprint sepak bola kita, itu targetnya masuk Piala Dunia 2030-an. Belum tentu juga pemain diaspora kita 10 tahun lagi ada. Ini kadang-kadang matriksnya hanya jangan dilihat sekecil-kecil itu, mesti lihat kompleksitas yang besar. Kita 10 tahun lagi, ya, ternyata pemain kitanya nggak ada. Pelatihnya bagus, nggak ketemu juga. Ketua PSSI yang juga Menpora, Erick Thohir, menyampaikan permintaan maaf usai Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Melalui unggahan di akun Instagram resmi pribadinya, Erick menyampaikan rasa terima kasih sekaligus refleksi atas perjuangan panjang skuad Garuda. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, kata Erick. Unggahan tersebut langsung diserbu ribuan komentar dari warganet. Sebagian menyampaikan rasa bangga atas perjuangan timnas, namun tak sedikit yang meluapkan kekecewaan. Ada pula yang menyoroti keputusan mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Meski kritik bermunculan, banyak juga yang tetap memberikan dukungan. Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak dalam laga lanjutan Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol sematawayang Irak dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Martin Paes. Secara statistik, Indonesia sebenarnya tampil lebih dominan dengan penguasaan bola 56% berbanding 44% milik Irak. Garuda mencatat 9 tembakan dengan 1 tepat sasaran, sementara Irak hanya 7 tembakan dan 2 mengarah ke gawang, 1 diantaranya berbuah gol. Momen tidak biasa terjadi usai laga antara Timnas Indonesia versus Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terlihat ditolak saat hendak bersalaman oleh 2 hakim garis asal China. Potongan video kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu reaksi dari para netizen. Laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Minggu dini hari WIB itu, berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk skuad Garuda. Pertandingan berlangsung ketat dan diwarnai sejumlah keputusan kontroversial dari tim wasit yang dipimpin oleh Manning asal China. Jay Itzes sendiri beberapa kali terlihat melayangkan protes keras kepada wasit atas beberapa keputusan yang dianggap merugikan Indonesia. Namun, sorotan utama datang dari insiden setelah peluit panjang dibunyikan. Saat momen jabat tangan antar pemain dan ofisial berlangsung, Jay Itzes menghampiri 2 hakim garis, yaitu Zhou Fei dan Zhang Cheng. Namun keduanya tampak menghindari salam dari bek Sassuolo tersebut. Video detik-detik penolakan itu dengan cepat beredar di berbagai media sosial, memancing komentar tajam dari para pendukung Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak dalam pertandingan Grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia, membuat warganet menyerukan Kluivert out dan merindukan Shin Tae-yong. Berdasarkan data hingga Minggu 12 Oktober 2025, terdapat sekitar 33.000 lebih cuitan menyerukan Kluivert out dan sekitar 2.000 unggahan mengenai Shin Tae-yong. Selain itu, nama Shin Tae-yong bergema di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, seusai timnas kalah dari Irak. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada Januari 2025 lalu mengundang tanda tanya bagi penikmat sepak bola di tanah air. Shin Tae-yong tiba-tiba diganti setelah penampilan timnas yang tidak memuaskan di Piala AFF, kompetisi yang mempertemukan antar negara di Asia Tenggara. Padahal, selama di bawah asuhan Shin, penampilan timnas menghadirkan harapan bahwa Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Mimpi yang selama ini mungkin dinilai ketinggian bagi banyak orang. Otomatis menjadi wajar bila penikmat sepak bola menyerukan Kluivert out dan merindukan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak. Kesedihan melanda pemain, termasuk Tom Hai yang tak kuasa menahan air mata. Meski tampil dominan,
Indonesia justru kecolongan gol di babak kedua lewat tembakan kaki mendatar Zidane Iqbal. Itu menjadi satu-satunya gol yang terjadi di laga Indonesia versus Irak. Setelah peluit panjang dibunyikan, Tom Hai langsung jatuh tersimpuh di lapangan. Ia tak kuasa menahan kesedihan dengan menangis sejadi-jadinya. Sejumlah pemain Indonesia, termasuk Kevin Dix dan Jai Itzes, mencoba menghibur Tom Hai. Namun gelandang Persib Bandung itu tak mampu menghentikan air mata yang mengalir. Oleh Romeni terkulai lemas, Kevin Dix tertunduk lesu, Miliano Jonathans pun menutupi wajahnya dengan jersey. Suasana haru biru melanda timnas Indonesia. Kekalahan dari Irak jadi pukulan telak bagi Indonesia. Mimpi bangsa Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya tampil di Piala Dunia 2026 telah sirna. Indonesia terpuruk di dasar klasmen grup B tanpa perolehan poin usai menelan 2 kekalahan beruntun. Sebelum takluk dari Irak, tim Merah Putih kalah 2-3 dari Patrick Kluivert mengamuk timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak di matchday kedua grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Minggu dini hari WIB. Dalam tayangan kelar pertandingan, pelatih 49 tahun itu terlihat memukul kursi yang ada di bangku cadangan. Keheran Patrick Kluivert kesal timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Jika melihat jalannya laga timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda tak pantas kalah. Sejak awal laga, timnas Indonesia mendominasi pertandingan. Bermainnya Calvin Verdong dan Tom Hai sejak awal pertandingan membuat permainan timnas Indonesia lebih hidup. Permainan Irak sedikit membaik ketika pelatih Graham Arnold memasukkan Zidane Iqbal di awal babak kedua. Sampai akhirnya, Zidane Iqbal yang memastikan kemenangan 0-1 Irak atas timnas Indonesia lewat sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia dipastikan finish sebagai juru kunci grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 0 angka. Dari 2 pertandingan, skuad Garuda selalu kalah. Sebelumnya di laga pertama grup B, timnas Indonesia kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat setelah gagal meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Akankah Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan hingga kontraknya berakhir pada 2027?